Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Obet ID. Terima kasih teman-teman semua ya telah mendukung channel ini untuk tetap terus update program-program aplikasi geologi dan pertambangan. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tutorial terkait Leapfrog Geo, masih di dalam season 1 ini. Di mana di season 1 ini kita masih mempelajari tentang tutorial basic dari Leapfrog Geo, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar install software, kemudian kita sudah melihat tampilan Windows dari Leapfrog Geo, kemudian kita sudah membuat new project. Nah, selanjutnya kita menuju ke tutorial yang kedua, yaitu drill hole database, di mana di dalam beberapa part video selanjutnya ini kita akan mempelajari beberapa part. Itu yang pertama itu pengenalan drill hole data, kemudian kita akan mengimpor drill hole data, kemudian kita memvalidasi atau memfixkan yang data error dari database kita, lalu bagaimana kita memvisualisasi drill hole data. Pada video ini kita masuk pada pengenalan akan drill hole data, di mana data pengeboran ini akan kita masukkan ke dalam software Leapfrog Geo. Sebelumnya teman-teman, saya akan coba tampilkan data-data apa saja yang bisa diolah atau dimasukkan di dalam database dari software Leapfrog ini. Berdasarkan dari website resmi dari Sequent, di mana data lubang bor yang akan diimpor di software ini itu ada beberapa format yang didukung teman-temannya. Ada format text CSV, kemudian ada format ASC, lalu TXT, kemudian ada format DAT, lalu format TSV. Jadi format-format tersebut yang bisa dimasukkan di dalam software Leapfrog Geo. Selanjutnya teman-teman, data-data apa saja yang bisa dimasukkan di dalam software ini saya sudah berikan tampilannya di sini teman-teman. Jadi untuk kali ini saya memakai data TXT atau format Excel, format CSV atau format Excel, di mana pada umumnya di dalam database pengeboran di beberapa software yang kita kenal, misalnya Surpak, Micromine maupun yang lain, itu pada umumnya ada 4 komponen utama di dalam database yang biasanya diimpor ke dalam suatu software pemodelan. Yang pertama itu data kolar. Ini format CSV teman-temannya, berisi koordinat setiap titik pengeboran. Nah, ini berisi hole ID atau ID lubang, kemudian koordinat X, lalu easting, kemudian koordinat Y, northing, lalu elevasi Z-nya teman-teman, kemudian kedalaman depth. Nah, itulah data kolar. Kemudian yang kedua, data survei, di mana data survei ini adalah arah dan kemiringan setiap titik dan setiap interval pengeboran. Di mana di dalam data survei ini ada tabel hole ID, kemudian
depth, lalu deep, lalu azimuth. Ini ilustrasinya teman-teman. Dua data ini harus wajib ada teman-teman ya, polar dan survei dalam data pengeboran. Selanjutnya data interval teman-teman, baik itu hasil apapun, hasil uji sampel, kemudian hasil apa namanya itu, ya teman-teman, hasil uji kimia, hasil uji lab di dalam suatu data lubang bor, itu kita kelompokkan di dalam asai atau hasil kimia. Kemudian berisi tentang whole ID, lalu tabel from to-nya, kemudian grade-nya teman-teman, contohnya misalnya ini FE atau kadar AU dan lain sebagainya. Pada contoh kasus yang akan kita bahas ini, kita akan pakai tentang pengeboran nikel laterit, ya kan, nanti kita modelkan di pemodelan geologinya. Selanjutnya yaitu data domain. Ini data domain itu berisi tentang deskripsi litologi sampel. Ini data domain ini berisi yaitu whole ID, kemudian data from to, lalu data litologi atau zona atau pembagian dari pengelompokan dari teman-teman. Oke, itu tadi contoh data, pengenalan data dari drill hole data atau data pengeboran, di mana data pengeboran ini sangat penting, menjadi dasar dari pembuatan model di LeapFrog.io. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, database-nya ini, data Excel-nya ini diperhatikan, dilihat kembali mulai dari data polar, survei, litologi maupun data asainya, seperti itu. Kali ini saya sudah punya data contoh dari project kita. Ini saya sudah punya data asai, polar, data survei. Ini data contoh teman-teman ya, saya buat. Oke teman-teman, untuk video drill hole database sub pengenalan drill hole data pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengimpor database dari yang sudah kita buat tadi. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.